Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, mengungkit perbedaan sejumlah tokoh mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Gibran, hingga Erick Thohir. Perbedaan kepedulian antar pemimpin, kata Ade Armando. Ia juga membagikan tangkapan layar berita mengenai masing-masing tokoh dalam menyikapi pandemi COVID-19. Anies sering jenguk hewan, gak pernah jenguk warga. Ganjar jenguk warga, Gibran ngobrol bareng pasien COVID-19, Erick Thohir jenguk anak buah yang isoman, demikian diantaranya tertulis dalam tangkapan layar tersebut. Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyempatkan diri mengunjungi 2 pasien COVID-19, di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Keduanya adalah Hari dan Tino, 2 ekor harimau Sumatera, yang didiagnosis positif COVID-19, pada tanggal 15 Juli lalu. Kemarin, sesudah berkeliling ke 6 lokasi vaksinasi di Jakarta, menyempatkan diri mampir ke Ragunan, untuk menengok pasien COVID-19, yang cukup unik ini, tulis Anies dalam akun Instagram miliknya. Anies menjelaskan sekitar 3 minggu lalu, perawat satwa di Ragunan memperhatikan bahwa Hari dan Tino tampak sakit, dan bergejala seperti COVID-19, yaitu flu, lemas, dan sesak napas. Tim TMR langsung bertindak cepat, memanggil petugas swab paling berani sedunia, untuk mengambil sampel swab Hari dan Tino. Dan mengirimkannya ke Laboratorium Bioteknologi milik Pusat Studi Satwa Primata, Institut Pertanian Bogor. Hasil tes PCR pun, menunjukkan Hari dan Tino positif COVID-19. Sehingga, keduanya harus diisolasi di kandang, dengan pasokan makanan dan obat yang tercukupi, selama proses penyembuhan. Menurut Anies, kasus satwa terkena COVID-19, terutama harimau dan singa, tidaklah unik. Telah banyak kasus serupa di berbagai negara lain. Tentu perawatan satwa terkena COVID-19 ini, tidak sama dengan manusia. Hari dan Tino tidak bisa dikirim untuk isolasi ke Wisma Atlet, tapi harus melakukan isoman dan dirawat serta dimonitor dengan ketat, oleh para dokter hewan terbaik di Ragunan, kelakar Anies dalam tulisannya. Hari dan Tino kini berangsur pulih, dan sudah tampak aktif. Namun, karena Jakarta masih berada dalam situasi PPKM level 4, TMR belum bisa dibuka untuk publik. Jadi, Hari dan Tino tidak harus buru-buru kembali WFO, dan punya waktu untuk menyehatkan diri sepenuhnya, tambah Anies. Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan, Dr. Hewan Endah Rumiati, memastikan tidak ada satwa lain yang terpapar COVID-19. Selain harimau Hari dan Tino, tidak ada satwa di dalam TMR ini yang menunjukkan gejala COVID-19, jadi hanya harimau Hari dan Tino, kata Endah Rumiati. Endah mengatakan, tim medis akan melakukan observasi lebih lanjut, untuk melihat bahwa kedua satwa dilindungi tersebut, secara klinis sudah tidak menunjukkan gejala sakit. Kemudian, tim medis akan melanjutkan pemeriksaan, secara uji laboratorium untuk memastikan satwa tersebut negatif, dari COVID-19. Lebih lanjut, Endah menuturkan bahwa pihaknya juga akan memeriksa satwa lain, untuk memastikan seluruh satwa di Ragunan dalam kondisi sehat. Jadi, kami melakukan tes karena harimau ini memiliki gejala klinis sakit, kami tidak melakukan tes untuk satwa, yang tidak menunjukkan klinis sakit, ungkap Endah. Untuk mencegah adanya potensi penularan dari manusia, Endah menuturkan akan memeriksa seluruh petugas agar memastikan terbebas dari gejala COVID-19. Kita juga sudah melihat kondisi perawat, tidak ada yang memiliki gejala klinis ke arah sakit. Memang sampai saat ini, kami akan tracing karena memang tidak ada perawat kami yang menunjukkan sakit, tutur Endah. Sebelumnya, 2 harimau asal Sumatera berusia 9 dan 12 tahun terpapar COVID-19, pada tanggal 15 Juli lalu. Hal itu terdeteksi, setelah tim medis menemukan keduanya bergejala klinis sejak tanggal 9 Juli tahun 2021, dengan menunjukkan gejala batuk, nafas berat, keluarnya cairan dari hidung, aktivitas, serta nafsu makan menurun.